Tuh dia. Ini tegur no. Bukan mulainya bukan mulai lepas, tegur no. Yang gambar. Ini dia. Kalau Ada cari apa? apa hari Pak? Ya. Itu daci tuh, Ya, ini apa? Yang kuning. ya kan? Dah. Apa lagi? Ditekan-tekan aja di semua nak, bukan? Enggak, yang nonton enggak Pak Ari. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tuh. Akhirnya jadi juga ini ketemu Kanda. Posisi Pak Kanda di mana posisi? Posisi sekarang di Jakarta, alhamdulillah, Dokter Ari. Alhamdulillah. Itu saya lihat di Facebooknya berapi-api sekali ya. Demi rakyat ya. Ya, Biasa. rutinitas kedewanan seperti itu. Siap. Ayo sapa dulu nih kawan-kawan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Aduh, kalau disebutin namanya nih nggak sanggup nih Bang. Rame kali ya. Luar biasa. Bang Raffi, ini sambil lagi informasikan ke Abang nih. Alhamdulillah kita sama tim-tim, sama kawan-kawan kan. Wah, dari iseng, insya Allah ada nilainya. Kita ngobrol-ngobrol kemarin 4 episode udah kita ngomong masalah takkan Melayu hilang di bumi. Nah, Takkan hilang di bumi, luar biasa. takkan Melayu hilang di bumi. Tapi itu masih belum selesai. Nah, sebelum itu kita selesaikan nih, alhamdulillah Ayi dikasih kesempatan sama Abang. Jadi malam ini kawan-kawan kita akan menjambangi teras Bang Rafli ini ke Jakarta. Biasanya kita di Jati, tapi kali ini kita ke terasnya Bang Rafli. Bang Kanda, ini kita dalam rangka 5 episode, judul besarnya Dunia Musik Rafli. Nah, Dunia Musik Rafli. Ini sedikit saya pertanggungjawabkan nih kepada kawan-kawan kenapa saya berani menulis Kanda Rafli ini sebagai seniman budayawan modern Aceh. Minta maaf kalau ada yang tersinggung, tapi insya Allah memang itu mungkin kurang atau belum layak sebenarnya. Ada yang lebih istimewa lagi mungkin. Tapi setidaknya Kanda Rafli ini kalau boleh saya berpendapat, mungkin nyanyian itu memang indah, sangat indah. Nah, tapi yang lebih penting daripada itu adalah roh dari nyanyian itu. Nah, saya Kanda Rafli ini ingin bermulai dari sejak kapan Kanda itu mulai berpikir untuk bernyanyi? Wah, terima kasih Adinda Dokter. Pertama sekali saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adinda Dokter Ari yang selalu gelisah dengan soalan dunia berkesenian Aceh mobil khusus. Tetapi perlu dipahami Dokter Ari ini adalah seorang doktor, disiplin ilmunya di etnik musikologi. Jadi sekolahnya di mana Adinda? Kalau itu sempat di Jogja, sempat di Hawaii, sempat di Melbourne. Wah. dibayarin negara. Ini orang top. Tapi sekali lagi menjadi sebuah kebanggaan bagi Kanda Rafli. Terus terang saja kalau ditanya kapan saya mengawalinya, pertama sekali ya orang tua saya memang kedua orang tua saya, ibu dan bapak saya itu adalah seniman, boleh kita bilang seperti itu. Kalau apa itu Kanda? Spesifiknya apa tuh Kanda? Ya, kalau ayah sendiri itu kan Syekh Dalai gitu ya. Oh, Syekh Dalai, oke. Kalau di Selatan tuh di Keanggu. Jadi saya mungkin sudah ada yang tahu juga kalau saya itu dari mana asal. Lahirnya dari saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang orang tua saya, ayah saya bernama Muhammad Isa, kemudian mama saya bernama Mas Niar.
Jadi Kalau ibu apa Kanda? Juga seniman tadi sebagai apa? kalau ibu, mama saya itu ketua selawatan ya. Kalau di sana kan Oh, oke, oke. Aha, aha. Siap, selawatan. siap. Aha. Kalau Mhm. ayah memang Syekh Dalae ya. Ya, ya, Kalau heeh. jadi di Keanggo gitu ya. Kalau Di Kianggo, bahasa ya. Aha. Kianggo, di Kianggo. Jadi Ya, saya itu ada Kanda buat lagu juga itu di Kiando kan, saya ingat itu. Di Kianggo, luar biasa. Ya, lanjut, 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 Kata. Lanjut, lanjut, lanjut. ya dokter. Kemudian saya terlahir memang sudah di dalam dunia seni gitu ya. Terlahir Ya. dalam dunia seni, jadi terus aja seharian saya tuh di dalam dunia seni. Mhm, Saya masih kecil-kecil, ayah saya mengajarkan Dike, karena Dike itu mhm, kalau di Aceh Selatan, tepatnya di Aceh Selatan, saya mhm, mhm. kampung saya ceritakan dulu kampung saya. Iya, ya, Kalau sama dua ya. Barang, Kecamatan Aha, Samaduan, oke. Kabupaten Mhm, Selatan, mhm, gitu. mhm. Jadi Dike-Dike itu dipertandingkan, Adinda. Iya, 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 iya. Ya, Itu dipertandingkan di settingnya tahun berapa tuh, Kanda? Settingnya tahun berapa tuh kira-kira? Saya SD tahun berapa ya? Mungkin kalau SD 40 tahun yang lalu barangkali ya. Ya 40 tahun yang 40. lalu ya, sekitar 6 tahun, aduh kok saya payah ngitung ya, 80-an lah ya, 80-an apa 70-an ya, 70-an ya, Ya, 70-an ya ya, sekitar 80-an ya, 80-an ya, ya 70 tahun 75-an ya, gitu ya. ya, 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 otomatis tapi sebelum lahir saya, ayah saya kan memang sudah itu ya, ya, keseharian. ah, 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 Tadi kalau dulu itu diperlombakan, tetapi perlombakan lebih kepada bagaimana menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah ya, gitu. ya, ya, Tapi ada yang lebih intinya, tadi ada ininya juga itu. Jadi ada kekuatan-kekuatan lain di dalam perlombaan itu. siap, 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 ya, Nah, itu ini mungkin harus kita ceritakan juga ke kawan-kawan ya. Jadi ya, pertama masalah kampung Kanda Rafli ini posisinya di Aceh Selatan. Aceh ya. Selatan itu ya sekitar berapa jam ya dari Banda Aceh ya? 5-6 jam lah ya, sekitar itu ya Kanda ya. Nah, Lebih, dan lebih, lebih ya. lebih. Jarang pergi nampak kali. Ya, ya, sekitar lebih dari ya 8 jam atau 12 ya. 10 jam 12 ya, 10 jam 10 bisa jam. Nah, bisa dua nah, belas jam, bisa 15 jam kalau bocor mobilnya gitu ya. iya, 10 jam itu sekarang loh kawan-kawan. Dulu itu 80-an saya kebetulan ayah juga dari Mekik kan dah. Dari Mekik Aceh Selatan. Ayah asli sana dan saya pulang ke sana itu sekitar tahun 83. Waktu itu masih ada ayah. Saya ditinggal ayah umur kelas 3 SD. Jadi saya ingat kali kita naik rakit dulu, mobil PM Betul, Tour masih ada moncongnya. Luar betul, biasa, luar biasa. Dan kita betul. mungkin terima kasih dengan Pak Ibrahim Hasan yang udah membuat pembangunan Barat Selatan waktu itu tembus gitu ya, Kanda ya. Iya. Nah, Itu terobosan. teman-teman, teman-teman, itu tradisi dari daerah pesisir selatan itu memang sangat dikenal, terutama yang kategorinya bisa dikatakan salawatan kalau dalam bahasa Indonesianya, tapi dike dalam bahasa Acehnya atau salawut atau itu perempuan laki itu. Nah, mungkin Kanda, coba Kanda sedikit aja syair dari dike itu Kanda, biar ada gambaran kita Kanda. Ya, syair dike itu yang seperti yang kita bawa, misalnya Hmm. lagu Hasanuddin itu Ya, termasuk juga. Hasanuddin persis. Hasan Hasan Hasanuddin Siti Fatimah Zura Cairi di ya sambil Husain gerak maju ke depan ya. gitu. Ya, sambil Ya gerak sambil maju ke depan, kiri kanan. Husain cucu cucu di Nabi Siti Iya, iya, iya. Zura gitu. Tapi Luar nanti biasa. ada beat yang kencang, beat yang cepat dengan gerakan-gerakan yang menipu gitu. Jadi kalau main Iya, sebelah sini main, sebelah sini itu harus ngikut gitu. Jadi iya, iya. sejauh mana bisa mengikuti itu nanti bergantian seperti. Oke, Kanda, ini Ayu mau coba pilah ya. Jadi pertama ada yang Ayu sebut sebagai personalitinya Kanda Rafli dalam bernyanyi. Nah, seperti yang Ya, Kanda nyanyikan tadi
Itu kalau kita bilang bahasa yang umum dikenal tuh cengkoknya itu loh. Cengkok nyanyian Kanda itu satu. Kemudian kelebihan Kanda juga ya pertama apa ya, kemampuan phrasingnya bisa sangat panjang, artinya napas Kanda panjang dan suara Kanda tinggi. Itu satu hal. Nah, hal lainnya Ai coba ngikuti ya. Dulu kok bisa sampai pertama kalau nggak salah Kanda ngeluarin album dengan keyboard ya, dengan keyboard tunggal ya kalau nggak salah ya. Nah dari Kanda ikut ya sama Ayahanda sambil dalai terus sampai Kanda berpikir rekaman, itu apa yang terjadi Kanda? Ya begini, begitu dari SD sampai saya umur SMP saya tuh hanya dikenalkan dengan seni tradisi yang tadi itu yang Ayah Diki Angguk gitu. Kemudian masuk ke SMP sedikit berkembang, saya melihat ada suasana lain, ada instrumen lain yang bisa mendukung kita untuk bernyanyi begitu. Pertama sekali gitar pada waktu itu. Saya teringat ada satu orang guru saya, yaitu dari Simelu, Oge namanya, Oge Hamdani. Beliau bilang, tadi dari SMP itu ada sanggar-sanggar dulu, itu di kampung-kampung hidup sekali sanggar-sanggar. Jadi itu diiringi kalau tari ranuk lempuan, tari yang lain-lain segala macam, itu diiringi dengan gitar. Beliau tuh panjang sekali kukunya, kalau main gitar tuh dentingnya enak sekali. Jadi saya sangat tahu dengan beliau. Saya belajar gitar semampu, belajar terus. Kemudian saya terus coba menggandrungi lagu-lagu pop, lagu apa gitu ya, sampai ke apa namanya, sampai ke saya sekolah SMA. Apa tuh lagu favorit Kanda saat itu, apa tuh lagu favoritnya? Kalau pada saat waktu itu ya paling kalau di umur kita SMP ya lagu-lagu apa ya, lagu-lagu pop ya, lagu pop Adi Bing Slamet gitu. Adi Bing Slamet, Tommy J Pisa, Pance gitu ya. Pance. Jadi era lama sekali sana dulu ya, termasuk Gitarollis. Saya suka dengan Gitarollis. Gitarollis saya kali umur saya SMP. Hai burung kecil, silakan. Hai burung kecil, hai burung kecil, silakan pergi. Terbanglah tinggi, terbuka hati. Wow. Itu apresiasi yang Kanda apresiasi waktu itu. Kemudian Kanda belajar gitar berarti ya? Saya belajar ya, paling saya bisa untuk bernyanyi, tapi paling tidak kalau buat dengan teman-teman saya dari bisa pakai buat gabung buat apa. Siap, nyanyi di simpang lah istilah kita dulu ya. Nyanyi di simpang. Nah, sampai Kanda bisa berpikir itu kayaknya masih panjang perjalanannya SMA. Terus Kanda merantau ke Banda Aceh. Ya, panjang sekali. Terus dari Semea pada waktu itu. Kemudian saya pindah ke Banda Aceh sekitar tahun 87-an. Saya masuk ke Banda Aceh. Di Banda Aceh saya kuliah. Saya kuliah di diploma Unsia. Waktu itu saya kuliah. Jurusan saya manajemen pemasaran, saya sempat kuliah. Awalnya sempat selesai karena saya sempat selesai karena saya bertahan menjadi komisaris pada waktu itu sampai selesai. Kalau jadi komisaris, dia free selalu dengan dosen, itu dia untungnya. Siap. Cocok. Terus sampai Kanda bisa jadi guru Min ya? Ini apa? Mana? Terus di Banda Aceh, saya terus menggandungi, termasuk saya menggandungi lagu-lagu rock ya pada waktu itu ya, waktu zamannya rock dan segala macam, ada banyak lagu-lagu happy metal, lagu-lagu Indonesia ya. Termasuk ada power metal apa segala macam.
sempat gondrong, jadi sempat gondrong. Siap. Saya sempat ikut lagu apa ya waktu itu, saya bawa lagu satu kata dari adegan gitu ya. Iya, iya. Dan Hanya satu kata. hanya satu kata Ketika kembali arahmu. Dewa Apa itu, Bang? lupa, lupa. Nanti nyanyi lagi kita Kanda. Sampai lupa. Iya. Di mana aku harus mencari sebuah mata yang saat iya. Nah, sampai di situ. ada yang komen ini. Tenang. Kita nyanyi lagi. Tentang bara di dada, betul, tentang bara di dada. Benar sekali. Iya. Jadi Kanda juga ngeband, juga ikut festival gitu? Ya, saya punya grup pada waktu itu. Tapi di awal-awal waktu itu saya solo terus. Jadi karena di Banda Aceh itu sering sekali ada festival solo ya. Festival solo pop, festival solo slow rock, kayak gitu-gitu. Saya lebih ke slow rock, lebih ke Melayu ya. Karena memang udah suasana terbinanya lidah itu di Melayu. Kemudian tahun 94 saya jadi PNS singkatnya. 94 saya jadi PNS, saya ditugaskan di Kecamatan Tenom pada waktu itu, Pemukiman Panga. Kalau sekarang 94 kemudian 94 itu ada saya jadi PNS, saya itu jadi guru musik tradisi, musik modern yang sudah menjadi bekal dalam diri saya itu. Akhirnya disinilah muncul inisiatif untuk mengkolaborasikan musik Aceh, bagaimana mengemas musik Aceh, kemudian membaca persoalan kontekstual, kemudian juga ada guru-guru. Ini kemudian berkembang dengan album-album lagu Aceh berikutnya. Waktu itu waktu Kanda mulai ada gejolak-gejolak itu, situasi musik Aceh waktu itu gimana Kanda? Waktu itu Kanda? Situasi musik Aceh menurut saya sudah diawali oleh Abang Ibnu Arahas ya waktu itu ya. Bang Ibnu Arahas, tapi dengan diiringi oleh keyboard tunggal ya. Keyboard tunggal itu menjadi suatu prestasi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghormati senior kita yang itu Bang Ibnu Arahas, kemudian ada Bang Yakub Taylor, kemudian ada Bang Abakar AR, banyak yang lain-lainnya. Beliau jadi itu Kanda, waktu itu Kanda kan kita belum kenal waktu itu ya, jauh sekali lah. Saya untuk bisa mengenal Kanda Rafli mungkin waktu itu ya jauh sekali lah. Jadi waktu itu saya ingat Kanda. Jadi saya kan di Prada memang tinggal, kan lahir besar di Prada di Banda Aceh. Jadi waktu lagu Hasan Hussein itu muncul, itu seperti WTC itu, seperti silet. Pada saat itu saya sama kawan-kawan juga berpendapat sama, kan lagu Aceh itu dari lagu India yang bahasanya diganti, tiba-tiba Kanda walau hanya dengan satu keyboard bisa menembus itu. Jadi bahasa kami itu seperti dapat momentum. Itu Kanda sadar nggak waktu itu? Bisa sampai tiba-tiba booming gitu. Kesadaran saya adalah pertama sekali kesadaran saya yang paling tinggi. Tapi awalnya begini, saya bukan membuat komposisi keyboardnya dulu. Saya malah mau coba berinovasi, malah coba mau berpikir lebih luas bagaimana membuat sebuah komposisi musikal, sebuah komposisi musik yang bukan hanya keyboard gitu ya. Awal pertama tahun 95 itu saya sudah berencana membuat grup. Dengan Jul Kande yang peniup serune itu leader posisi di grup Kande.
Itu kita sudah bincang-bincang, lama sekali bincang-bincangnya. Tapi wujudnya itu pada tahun 99 kami sudah mulai latihan. Tapi ingin saya sampaikan bahwa di rentang waktu dari tahun 94 itu masih aman, 95, 98 itu sudah goncangan berat politik ya. Kita pada waktu itu kan runtuhnya Orde Baru, kemudian gerakan Aceh Merdeka, kemudian kita konflik. Ini yang menjadi kondisi saya berinspirasi lebih dalam lagi tentang berkesenian. Akhirnya saya bertemu dengan Bang Mediahus ya, guru kita. Bang Mediahus, kita bincang-bincang merespon persoalan Aceh pada waktu itu. Persoalan Aceh, kita coba respon persoalan Aceh. Wah, ini gawat ini persoalan. Ini kita harus sampaikan kondisi ini, fakta ini kepada pada masyarakat bahwa konflik itu tidak menguntungkan. Akhirnya dibuatlah lagu Anak Yatim itu. Jadi Anak Yatim ini kan yang menulis Anak Yatim itu kan Kanda Mediahus, guru kita ya. Beliau itu pahlawan hidup saya. Jadi syair ini yang kita coba angkat. Jadi Anak Yatim ini memang satu syair yang sangat membangun, menghentakkan kesadaran kita bahwa konflik itu tidak baik begitu. Itu bukan lagu tsunami kan, ya? Bukan lagu untuk tsunami ya. Memang lagu saat jauh sekali itu tahun 98 itu diskusinya tahun 98. Saya terus ambil itu syair, saya coba masukkan dalam irama-irama selawat mamak yang ada di kampung. Allahu Allah, Allahu Rahman. Nabi Muhammad lahirnya Nabi luar biasa, luar biasa. Jadi Kanda terbitkan album perdana itu 2001 ya, 2001. Itu album resmi ya. Oh iya, tahun 2000 tahun 2000. Kalau Hasan Hussein itu tahun 2000. Jadi begini ceritanya. Jadi awal pertama kita terus menggarap lagu-lagu Kande. Lagu Kande ini saya coba mau menghentak lebih kuat lagi karena saya juga kita biasa dengan lagu-lagu rock. Rasanya kalau di lagu Kande ini lebih kepada bagaimana kita coba menyatu dengan musik yang lebih gegap gempita gitu ya. Ada teman Rapai dan segala macam, ada Surya Kali dan segala macam. Jadi di sela waktu itu, kita terus latihan. Kemudian saya secara pribadi berkenalan dengan Moriza Taher Momo. Beliau tanya, ada nggak lagu-lagu yang santai gitu, lagu apa? Akhirnya inilah lagu Anak Yatim, karena lagu Anak Yatim nggak kita bawa ke Kande, ya Robbana, Hasan Hussein, Ya Medike, termasuk lagu kampung kita, Ujian Inti ya. Iya. Tapi memang itu tadi yang Ai sempat bilang di awal tadi kan, Bang Rafli, Kanda Rafli ini sebenarnya diiringi apapun, ditemani siapapun, sebenarnya tetap kuat sekali karakter bernyanyinya. Nih Kanda coba bantu Ai nih. Bantu Ai kayak mana mengurai sisi kemampuan bernyanyi Kanda Rafli, perasaan Kanda Rafli dengan Aceh, dan pengaruh yang Kanda dapatkan dari misalnya instrumen gitar, instrumen yang lain. Nah, 3 hal itu Kanda, kira-kira seperti apa itu ada dalam diri seorang Rafli? Mungkin kalau pertama sekali memang sudah jiwa ya, pertama sekali memang udah begini adanya menurut saya. Kemudian
persoalan kontekstual yang coba saya satukan dengan perasaan, dengan keseharian yang kita hadapi. Pertama sekali waktu itu adalah konflik, begitu ya. Ada konflik anak yatim ini kan konflik yang biasa. Tapi kalau terbentuknya kita bernyanyi itu barangkali memang itu sudah pembentukan dari awal ya. Saya nggak tahu jadinya itu kalau saya bernyanyi. Itu ada latihan khusus itu Kanda waktu untuk bernyanyi seperti itu, ada latihan khusus Anda? Atau ada jampi-jampi ya? Ya, kalau aksennya saya latihan secara otodidak gitu ya. Saya coba mungkin sedikit kita bereferensi juga, coba kita buka ya. Kalau di Kande saya sudah buka, saya sudah nonton Yosundur, saya sudah nonton, saya sudah buka Yosundur itu di tahun-tahun 94-an itu. Nah, itu saya sudah bereferensi dengan musisi-musisi dunia tapi yang etnik gitu. Jadi suka lihatnya. Termasuk kalau misalnya Nusrat Fateh Ali kan bagaimana bernyanyi, komposisi musik A.R. Rahman misalnya yang dari India, Pakistan dan segala macam, dari Arab, Syekh Hamid. Luar biasa. Ini nggak ada yang tahu nih. Mungkin tahunya ya ini luar biasa. Jadi bisa dibilang gaya bernyanyi, terus cara Kanda menulis lagu itu sangat terpengaruh dari referensi itu ya. Iya. Agak terpengaruh ya. Nah, Kanda itu mohon maaf ada sedikit halo, ini. Oke. Nggak ada masalah Kanda. Jadi Kanda, coba boleh nggak minta satu aja Kanda yang Kanda bisa ngomongnya cepat sekali itu dalam nyanyian. Yang itu kan. Lagu misalnya kita ambil lagu yang bagian itu coba itu. Masih connect nih, bagus jaringan kayaknya. Bagus. Okay. Kayak yang selalu dibilang sama orang ini kan lagu, sebenarnya begini, seluruh lagu kita itu punya substansi, punya pesan ya. Saya punya kemauan di dalam setiap syair, di dalam setiap komposisi saya selalu punya kemauan di sana. Nggak ada yang nggak ada punya kemauan. Sampai lagu namanya Sah Tubuh, atau ada beberapa lagu, ada 2 lagu yang tidak punya syair, tapi yang saya punya kemauan gitu. Nah, itu kayak mana? Kita mencocokkan lama di mana? Ada bilang tak palingnya ada tanggal apa? Ini jadi kamu tapi kita teman lagi itu lagi ama tapi kau kata kalau hanu pupuk kan Pak. Dan itu berdiki. Itu adanya nggak Kanda? Ada Pak, kecil suara artinya itu. Ada artinya itu. Kayaknya ada yang telepon dari tadi, ada yang bapak telepon. Mana sekarang Kanda? Udah bisa? Udah? Ya. Syairnya itu ini syair kita duduk dengan Ayah Panton. Jadi Ayah Panton juga ini itu inspirasi saya, beliau itu. Gangguan ini. Panton ya yang menginspirasi. Halo Ari. Masih kontak Ari? Ya halo Kanda. Udah kedengaran. Masih Kanda. Mengecil, bagaimana sekarang? Suaranya tiba-tiba mengecil. Suaranya mengecil ya. Ini sepertinya masalah jaringan nih Kanda. Ini bagaimana? Ya, tadi suara sekarang bagus sekali mengecil suara Ari. Aduh maaf Kanda. Ini nggak tahu bilang saya nih. Halo. Bagaimana Kanda sekarang? Lebih baik atau belum? Aduh. Tes. Halo, bagaimana Kanda sekarang? Ya. Kecil suaranya. Kecil sekali suaranya. Kecil Kanda ya. Sekarang gimana? Lebih baik? Belum, masih kecil juga. Masih kecil. Aduh, ini nggak tahu bilang. Tapi ini paling juga gitu, mutar. Kacau ini.
Oh, ini kandanya. Nah, udah lebih baik. Ya, Nah, udah suaranya lebih baik ya. tapi eh, Ah, ada headset. coba. Oh ya, mungkin kita sambil ini kita coba menyapa dulu Adinda, coba Oh ya, disapa ya, ini. ya, ya. Ini tadi ada pertanyaan malah tadi Kanda menanyakan sejauh mana gitar, Gimana deh? terus sejauh mana kan gitar itu dominan sama kebiasaan Kanda dalam bernyanyi. Sejauh mana Kanda memperlakukan gitar itulah. Gimana Kanda? Ya, terima kasih semua. Kita nggak bisa menyapa semuanya, Adinda, Ari. Yang pasti kita senang sekali ada apa namanya, ada ini Fitri Putro Merdeka ini luar biasa. Yang lain-lain juga yang sudah dari atas tadi sudah menyaksikan. Wah semualah kita nggak bisa menyapa satu persatu. Tetapi bagi saya beginilah. Saya 94 jadi PNS, tahun 2004 saya keluar dari PNS, mohon maaf. Saya berhenti dari PNS, saya ingin konsentrasi membuat satu komposisi musik yang menurut saya setelah saya melihat mencoba bereferensi dengan musisi-musisi etnik dunia, ada sesuatu yang harus kita transformasi tentang keacehan melalui musik. Barangkali ini yang lebih tepat kita coba mentransformasikan ruh keacehan begitu. Di samping secara musikal kita coba belajar piawai sejauh mana kita bisa. Yang pasti kalau musisi luar itu musikalnya kuat sekali. Di samping lagu-lagunya juga bagus-bagus, jadi musikalnya juga sangat kuat. Bagi saya memperlakukan gitar, bagaimana gitar ini menjadi instrumen yang bisa membawa kita meruang sekali untuk mencari nada-nada yang bagus, irama-irama yang bagus. Karena Ari yang lebih paham di situ. Jadi saya suka eksperimen setahu saya sekali aja. Di mana-mana saya tekan aja. Gitu. Kayak lagu Hasan Hussein, itu sebenarnya nggak ada refnya. Lagu Hasan Hussein, Tarik Bukan juga nggak ada refnya sebenarnya. Nggak ada refnya. Jadi saya coba buat aja, saya buat refnya begitu. Jadi tapi saya hari ini nggak mau mengatakan bahwa ini saya buat aja biar aja no name, silakan aja diambil gitu. Kayak Hasan Hussein itu cuma kan gitu. Hasan Hussein cucu di Nabi Anda Siti Fatimah Raja jadi Hussein kema dalam rangka hiasan di nama itu. Nggak ada lagi ininya. Gitu-gitu terus. Iya. Kemudian barengnya lain majnun yang tu bahasa kenarayuka ikatara kata kolakto ai putelitin undan berkawin undan kata kolakto. Iya. Jadi gitar Ari setuju. Enggak terdengar ya. Aduh maaf sekali nih. Kalau suaranya gimana nih? Terdengar ya suaranya ya? Terdengar ya Kanda ya? Enggak terdengar juga suaranya. Dengar, tapi kenapa bisa kecil ya? Saya bingung. Atau ai masuk lagi Kanda? Kita ai keluar terus ai masuk lagi, boleh? Boleh juga, boleh juga. Boleh juga ya. Nanti mungkin lebih baik. Boleh juga. Please. Halo, Masya Allah. Nyo mandum ya, mandum laki mu'ah, nyo gunung. Jadi tamari lembah Indonesia karena kadang-kadang kena rekan-rekan kita nyo yang bukan rekan-rekan di IG kita nyo yang mari bahasa Indonesia, tawanya maka di lumah dengan bahasa Indonesia. Padahal lebih banget tamari dengan bahasa Aceh media. Di Fitri Pak nya posisi dino ada Armada Solomyo Amat Tanlilihu Imban Solomyo ramenyo dari ada menyolong
belum kalian dari hatinya. Oh, masya Allah. Ya, Pak. Eh, ya, Ramela Ahmad, Teguh Mail. Waalaikumsalam. Ah, coba bergabung lagi. Maaf Kanda, Ya, ini maaf sekali. Kawan-kawan maaf, Bapak Ibu maaf, ini masih masalah kecil. lagi. Masih kecil juga. Ya Allah. Apa ya? Kenapa Masih ya? kecil Aduh. suaranya. Kenapa bisa begitu ya? Boleh Aduh. diulang lagi, boleh Kalau diulang lagi. sekarang masih kecil ya? Coba diulang lagi. Ah, sekarang gimana? Ya. Coba ulang lagi. Oh, ya. Eh, kalaulah diingat jasuma tindak talo hai awak man balik. Kalaulah diingat jasuma tindak talo hai awak man balik. Laui air mata bagaimana melahirkan hamba kini kadunyaku. Laui air mata bagaimana melahirkan hamba kini kadunyaku. Ini ayalati aduh uma alatu ampunen dosamu. Mungkin anu abang nggak speaker abang yang mana nih coba? Kenapa nggak ini? Hah? Ini apa speaker handphone abang atau apa trouble? Ini Ya, handphone abang? ini pakai iPhone Kanda. Pakai iPhone. Hah? Pakai Pakai iPhone, iPhone? iPhone. Oh, iya. iPhone-nya udah nggak? iPhone-nya udah lama mungkin ya. Sekarang masih gimana Kanda? Masih belum dengar juga ya? Masih belum dengar juga ya Kanda ya? Ya? Nah, coba ya. Aduh. Bisa jadi sesuatu. Wah. Kayaknya trouble-nya di Arif. Kalau sekarang gimana Kanda? Bisa Kanda? Coba Speaker apa? ganti Ya. HP dulu. Hah? Ya. Apa? Speaker apa? Ari, Iya, Kanda ini menurut informasi. Tapi terdengar kan? Dua-duanya kan. Tapi mungkin Kanda harus pakai headset. Nggak ada. ya. Kak, Kak, tapi Sekarang semua gimana Kanda sekarang? teman-teman Di kita, penonton suaranya teman-teman bagus. yang ini semua terdengar. Iya. HP ya semua mereka bilang ya udah kita Iya. ini. Lanjut aja. Kita siasati dulu Lanjut. atau besok kita evaluasi untuk Betul. 4 episode. Betul. Nah, kalau sekarang gimana Kanda? Pakai tab atau pakai laptop gitu yang lebih apa? Itu lebih enak. Iya. Nah, Kanda, kalau sekarang dengar Kanda? Kalau sekarang dengar. Oke. Kanda, ini kawan-kawan kita setuju sama yang dikatakan oleh Kanda Rafli bahwa alat musik itu hanya media. Itu hanya media. Jadi kalau misalnya kita jago ya lebih baik. Tapi kalaupun jago tapi nggak ada yang ekspresi yang keluar dari dalam juga akhirnya media ini cuma kemewahan tapi nggak menghasilkan apapun. Ini satu
satu pendekatan ya dari kebiasaan seniman-seniman yang seperti Kanda Rafli ini. Nah, Kanda Rafli, sepertinya Kanda Rafli kan sangat mengandalkan pada konsep atau mungkin bisa dibilang gagasan yang dalam hal ini mungkin terkait dengan kebudayaan Aceh ataupun situasi yang ada di Aceh kan. Nah, itu bagaimana Kanda akhirnya menjadikan itu melodius, punya alur, punya melodi sehingga nanti akhirnya disempurnakan dengan harmoni. Silakan Kanda. Iya, menarik sekali. Jadi misalnya di dalam lagu, misalnya lagu kayak Kande ya, ataupun di album solo misalnya ya. Jadi menurut saya bagaimana irama ini menyatu dengan makna, dengan maksud yang ingin kita sampaikan. Jadi rasanya kalau bukan hanya cukup pada penjiwaan, menurut saya lebih kepada irama yang kita ambil itu seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi ada kalau lagu doa, memang kalau memang harus tegas, tegasnya itu seperti apa, itu menurut saya. Kalau memang harus lembut, lembutnya seperti apa. Kemudian begitu juga dengan instrumen. Bagaimana instrumen, kalau ilmu Ari mengatakan bahwa ya nada itu do re mi fa sol la si do, cuma di situ aja. Jadi bagaimana irama ini menjadi sebuah kekayaan seluruh alam yang bermelodi ini ya semua di situ luarnya. Jadi mencari ruh irama dengan ruh pesan ini penting menurut saya. Begitu juga dengan Rapai, ada ada ritme-ritme, ada pukulan-pukulan yang kira-kira ingin mempertegas pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian memang harus masuk ke dalam syair itu, ke dalam roh daripada syair, ke dalam pesan, ke dalam kemauannya seperti apa. Nah itu. Seperti lagu Asai Nanggro ataupun lagu Home. Nah, ya Kanda. Bagaimana Kanda dengan lagu Home itu? Asai Nanggro itu sebenarnya kan kalau bisa kita bilang di sana ada kearifan di dalam membangun tata ruang, boleh kita bilang seperti itu. Ada kearifan yang sangat luar biasa di dalam syair Asai Nanggro. Tapi dipertegas dengan irama yang seperti apa ya, seperti yang sudah kita lihat sekarang, akhirnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi saya itu betul-betul merdeka di situ. Jadi betul-betul merdeka sekali untuk menyampaikan kemauan daripada saya. Ya. Ini lagi Kanda, Kanda kan mulai dari sama Kandi tadi ceritanya, terus Kanda akhirnya keluarin album yang dibantu sama Bang Momo, terus itu keyboard kalau nggak salah. Kemudian Kanda barengan sama Kandi lebih berwarna lagi musiknya, dan bahkan saya pernah lihat Kanda main barengan Agam Hamzah, Dwiki Darmawan, Jalu, Adi Darmawan. Apa bedanya Kanda? Apa bedanya Kanda di antara pengalaman-pengalaman itu Kanda? Ya. Kalau di Kande ini lebih kepada Kande ini lebih kepada komposisi kami berkompromi ya. Ada satu muara diskusi secara musik, secara ide ya, kita coba tuangkan, walaupun saya ya sebagai leadernya di sana, tetapi kita selalu terjadi diskusi yang berkepanjangan siang dan malam, membatin sekali. Tetapi kalau di Rafli saja ada Jalu, ini kan personal yang sudah punya ini masing-masing begitu. Jadi kalaupun mau menyatu, kita harus menyatu dengan segala inilah gitu. Jadi ada perbedaan total. Iya. Total. Tapi asik aja ya, yang namanya musik. Asik aja. Bisa aja menyatu. Apalagi dengan Ari nanti kita Kanda akan enak tuh dengan gitarnya Ari. Siap. Kanda, ini lagi nih. Kapan Kanda pernah merasa buntu untuk menulis lagu
atau kurang nyaman dalam bernyanyi? Dalam situasi seperti apa itu terjadi, Kanda? Atau memang nggak pernah terjadi itu? Tidak pernah. Saya tidak pernah merasakan Alhamdulillah. kebuntuan di dalam, menurut saya apapun yang saya lihat itu adalah komposisi menurut saya. Apapun yang saya dengar itu adalah irama menurut saya. Apapun yang saya baca tentang Aceh itu adalah sesuatu yang perlu kita sampaikan. Gitu. Jadi kondisi apapun, peristiwa apapun, apalagi Aceh memang kita itu terlahir dengan apa namanya, dengan warisan yang sangat kuat. Gitu. Rasanya sedikit sekali tugas kita kalau memang kita tidak mau melakukan upaya itu. Jadi termasuk malas ya. Termasuk malas. Bukan hanya berkesenian menurut saya, tapi tidak. Jadi kita harus mencoba. Ya, dan iya, terbukti Kanda itu terbukti. Jadi Ai dulu pernah waktu kuliah di Hawaii, salah satu yang Ai presentasikan itu adalah musiknya Kanda. Jadi Ai memberikan kepada kawan-kawan dari luar itu tentang tipikal penyanyi-penyanyi di Aceh. Dan kita sepakat bahwa nyaris kita mau mengidentifikasi bahwa karakter vokal Aceh yang bagus itu ya yang suaranya tinggi ya, salah satunya yang paling sempurna ya. Sementara inilah Kanda lah misalnya ya, Kanda Rafli. Nah, Kanda Rafli. Iya. Kalau menurut Kanda Rafli, kenapa orang mencintai musik Kanda Rafli? Bahkan dari luar negeri loh, dari luar negeri juga sangat kagum sama Kanda. Apa itu Kanda? Pertama sekali ya saya begini ya, saya kesadaran yang tertinggi bagi saya adalah saya sangat menghormati orang yang mau mendengar musik saya. Dan saya merasa selalu merasa sangat kurang sekali apa yang saya sajikan. Jadi saya merasa kurang, sajian saya itu selalu kurang, tetapi kesadaran saya akan ala kadar saya itu yang saya hantarkan ke ruang publik, ke ruang dengar. Jadi kemampuan saya yang sudah habis itu adalah batas kekuatan saya yang saya pikir ini adalah kelemahan saya yang sangat tinggi. Saya transport aja, saya sampaikan aja apa adanya. Hari ini saya sangat mengagumi seluruh penyanyi-penyanyi yang ada di Aceh. Adik-adik saya, ada Julpase, Suburdani, ada Indra, ada Berge, ada yang lain-lain. Saya sangat mengagumi mereka semua. Jadi menurut saya kalaupun disenangi, mungkin saya ingin menceritakan tentang keseharian ya, keseharian masa lalu dan keseharian masa kini, bahkan mungkin ada keseharian masa depan. Halo Dinda. Halo Dinda. Udah hilang ya? Dinda coba keluar sekali lagi, mungkin masuk sekali lagi, barangkali mudah-mudahan ini. Coba keluar sekali, coba. Gambarnya bagus sekali, jadi yang kurang bagus tuh ini. Total nggak dengar lagi. Citu biar lesehat, citu biar lesehat. Coba keluar dulu deh sekali. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi memang Leone Begangnya Fitri, Mandung Ahmad, Taufik, ya. Hana di tadi ya. Memang jaringan leh kiban anak tato opi. Anyo
Abang Ari pakai abang anak esek di katinggai di Aceh. Baru saya katinggai di anak rumah api to. Ah, nyo tateh lom. Nah, bagikan ya. Heeh. Ya, ken lagu ya. Nyolong ken lagu ya, Bang. Si Abo. Ah, ya. Dengarlah bismillah awai lampu lungkut turun saya tengah mula saya mula saya sebat dia laki-laki dua belas sajang serta ya gabunglah ngari ya. Halo dengar Dengar Kanda? dengar kecil tapi nggak apa-apa. Aduh. Bisa. Maaf. Nah, Kanda, ini kita waktu ada sekitar 10 menit lagi nih, Kanda. Jadi sangat jelas tadi yang Kanda sampaikan tadi tentang jiwa itu tadi, dan Kanda sepertinya tidak ada pernah punya masalah dengan kehabisan ide atau mungkin ini, termasuk dengan kondisi sekarang Kanda sebagai anggota dewan nih, Kanda. Masih ada waktu untuk memikirkan album misalnya. Sangat. Sangat. Jadi setiap hari saya pikir memang inilah harmoni yang harus kita ciptakan sebenarnya. Jadi di dalam musik tidak ada ketidakjujuran. Saya bisa menangis, saya merinding sekali. Bila di dalam sebuah komposisi menurut saya ada ketidakjujuran, ada personil yang tidak yakin, dia memainkan instrumennya, kita tidak bisa bernyanyi dengan harmoni. Jadi yang saya paham adalah itu juga di dalam sistem birokrasi, sistem kepemerintahan. Saya pikir inilah, saya melihat ini adalah satu komposisi. Jadi bila komposisi ini diatur, di aransemen sedemikian rupa, bila sistem pemerintahan juga diatur sedemikian rupa, program-program pemerintah dilakukan secara jujur, secara baik, itu akan dilaksanakan. Jadi saya katakan bahwa saya tidak terganggu. Saya menganggap saya itu ke kantor ya, saya anggap itu juga komposisi daripada sebuah musik juga. Luar biasa. Kanda, ini yang terakhir, Kanda. Ini kalau Ai boleh baca, ini dari album Syair dan Syair, kemudian Anu Yatim, kemudian ada juga Rafli Bersaudara, Gisa Bak Punca, Janji sampai ada di sinetron juga, di film juga. Apalagi yang masih jadi obsesi Kanda dalam bermusik ini? Obsesi saya yang terbesar hari ini, saya ingin mengatakan bahwa pernah sekali waktu kami tampil tahun 2017, kita tampil di Polandia pada waktu itu. Setelah kita sampaikan bahwa Kande ini adalah sebuah kelompok musik yang datang mengharungi lautan yang luas, ingin menyampaikan kabar penting bahwa kita akan menyampaikan kearifan berkehidupan hingga Anda akan selamat dunia dan akhirat. Kita sampaikan sinopsisnya secara singkat seperti itu. Mereka mengatakan setelah mereka nikmati musik kita di
Wes, luar biasa. Yes. Jadi Semangat, semangat. mereka Ya, mengatakan ya. Adinda, setelah habis penampilan kita, mereka mengatakan, mungkin satu saat kami akan ke negerimu, dengan semakin banyak mendengarmu, mungkin kami akan lebih bahagia. Kanda, ini yang terakhir Kanda. Kita mungkin akan segera pit, tapi ini akan kita bahas lebih detail lagi nanti di seri yang keempat kalau nggak salah, tentang Ya. perspektif Rafli tentang keistimewaan Aceh. Kanda tadi bilang bahwa Kanda tumbuh dari lingkungan seni. Ayahanda seorang seniman, ibunda juga seniman, dan lingkungan waktu itu masih sangat syarat dengan tradisi-tradisi yang hidup penuh gitu. Nggak khawatir Kanda sekarang gimana kondisi Aceh? Apakah masih ada masih bisa kita pertahankan itu enggak Kanda? Apa Kanda bisa saja lepas dari situasi itu karena kita tahu sekarang adat Aceh semakin menjauh. Bagaimana pendapat Kanda? Saya yakin sekali. Saya tidak pernah merasa berputus asa bahwa bahwa semangat dasar daripada seni, akar seni budaya daripada Aceh itu adalah satu kemerdekaan yang sangat luar biasa. Ini adalah satu energi yang sangat tinggi. Jadi diplomasi di segala kapasitas, saya pikir kita harus hantarkan melalui seni budaya, khususnya seni musik. Ini adalah satu media yang sangat efektif kalau kita ingin menyampaikan kabar dulu, kabar hari ini, dan kabar hari esok. Anak-anak muda Aceh, anak muda-mudi Aceh, saya yakin sekali. Mereka akan terus mencari, bukan mencari ya, terus memakai baju keacehan itu, saya yakin sekali itu. Baik. Jadi jangan kita tunggu dia hilang, tapi kita yang harus selalu menghidupkan tradisi-tradisi itu agar roh-roh berkesenian kita itu tetap menjadi spirit kita untuk tetap jujur ya, menjaga apa yang kita punya. Jadi tidak perlu ada yang kita salahkan sejauh kita sendiri mau peduli dan menjaga itu ya Kanda ya, semuanya Kanda ya. Betul. Nah Kanda, penutup kita kan ya. Ya, gimana Dinda? Halo, bahwa Dinda? Halo Kanda. Iya. Halo Kanda. Halo, lanjut. Nah, bagaimana sekarang Kanda? Jadi bagus. Untuk terakhir kalinya mungkin nanti satu lagu lah dari Kanda yang kira-kira bisa membangkitkan gairah kita untuk selalu yakin bahwa kebudayaan kita atau kearifan kita itu juga layak untuk dimiliki semua orang, dan kita punya tugas untuk terus menggemakan apa yang menjadi kearifan kita itu ya, otomatis ya menghidupkan itu di masyarakat, membuat semua dalae juga tetap berjalan, membuat sedati tetap selalu ada tanpa harus ada festival dulu baru ada, tapi itu jadi bagian dari keseharian kita ya Kanda ya. Nah, Kanda ini sebelum kita tutup Kanda, ini mungkin ada satu lagu lah dari Kanda yang memang membuat semangat kita untuk menjaga budaya kita Kanda. Gak ada gitu. Silakan Kanda. Kasih Kanda kodnya C di C. C. Ya.
Hello. Adik cucu pusaka kepapatan padu padu bawan makanan kebahagiaan hai panu ini Luar biasa, luar biasa. Makasih banyak Kanda. Kawan-kawan. Terima kasih Adinda, Dr. Ari. Makasih banyak Kanda. Luar biasa. Insya Allah kita ketemu lagi nanti Senin kita ketemu lagi, kita akan bahas Rafli bersama sahabat-sahabat bermusiknya. Kita akan gali terus sampai ini jadi manfaat buat kita semua nanti. Kanda Rafli, tanggal berapa itu Adinda? Rafli bersama teman-teman musiknya tanggal berapa? Ya. Hari Senin Kanda, tanggal 31. Tanggal 30. 31 jam sama ya? 31. Jam sama. Hari Senin berarti tanggal 30 betul. Tanggal 30 hari Senin dengan jam yang sama kita episode kedua. Rafli dengan teman-teman musiknya. 31. Tanggal 31. Tanggal 31 hari Senin tanggal 31. Tanggal 31. Terima kasih banyak Adinda, Dr. Ari. Sama-sama. Kanda, makasih banyak. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang dengan Budong kali kita cerita, walaupun mungkin cerita aja agak lompat-lompat, paling tidak yang pengalaman secara kita nyata pegah apa menang-menangan Dr. Ari. Jadi itu baik tua, dia tolong bagikan di situ, mbak akun-akun rekan-rekan yang lain tuh di IG ya, YouTube, atau di Facebook dan segala macam. Mudah-mudahan biar kesabo hikmah ukuah bagi kita bincang-bincang tentang pengalaman hidup dan khusus tentang bagaimana lu dalam dunia berkesenian. Terima kasih luar raya. Semoga Allah memberi kesehatan dan kemuliaan mulia Allah. Untuk aib kita yang menunduk hingga kemuliaan kita dalam membangun ukuah tetap sebisa kita. Ya, hanya jarak undang loh, Pak Kanal lagi nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.